Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Gula pasir curah alami kenaikan harga. Harga gula pasir curah dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Bandar Lampung, harga gula pasir sudah mencapai senilai Rp14.000 untuk 1 kilogramnya. Kenaikan harga itu pun tak lepas dari respon sesal masyarakat. Sri misalnya warga Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Ia mengatakan bahwa ketika satu bahan pokok naik, yang lainnya juga ikut naik. Pertama minyak goreng, lalu gas LPG dan saat ini gula juga ikut naik. Bahkan daging sapi juga mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga yang dinilai serentak itu dikatakannya memberatkan untuk rutinitas rumah tangga. Sementara itu Sidik, warga Labuhan Ratu berharap kenaikan harga gula segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tak hanya di Bandar Lampung saja, di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Lampung juga mengalami kenaikan harga gula. Seperti halnya harga gula pasir di Tanggamus yang naik, yang saat ini sebesar Rp14.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp13.000 per kilogram. Panut, pedagang pasar Talang Padang mengatakan, kenaikan baru terjadi memasuki pekan ini. Menurutnya, kenaikan berasal dari distributor. Ia mengaku selama ini harga gula pasir memang berfluktuasi antara Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk stoknya cukup banyak dan mudah didapat. Berita selanjutnya, stok gula di salah satu minimarket di Lampung Timur kosong. Di tengah kelangkaan minyak goreng, bahan sembako lainnya juga ikut naik. Salah satunya yakni gula pasir putih. Tribun Lampung mencoba menyambangi beberapa tempat belanja sembako di Lampung Timur, tepatnya di area Kecamatan Sukadana pada Selasa 1 Maret 2022. Sesampainya di salah satu minimarket yang ada di area Pemkab Lampung Timur, stok gula di tempat tersebut ternyata kosong. Penjaga minimarket tersebut yakni Yeni mengatakan bahwa selain minyak goreng yang kosong, gula pasir juga kosong. Ia mengungkapkan kekosongan tersebut sudah sejak 5 hari yang lalu. Ia juga mengatakan harga gula pasir di minimarket tersebut adalah senilai Rp13.500. Kenaikan harga gula pasir bukan hanya terjadi di minimarket saja, tapi juga di pasar tradisional di Lampung Timur. Solih misalnya, pemilik toko sembako yang ada di pasar Sukadana mengaku, saat ini harga gula pasir yakni senilai Rp13.500 per kilogramnya. Kendati demikian, ia mengatakan harga tersebut masih termasuk standar. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Ratusan warga datangi kantor bupati tuntut pemecatan kepala Pekon. Ratusan warga Pekon Karangsari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, mendatangi kantor Bupati Pringsewu pada Selasa 1 Maret 2022. Kehadiran massa yang mayoritas adalah ibu-ibu ini dalam rangka menuntut pemerintah Kabupaten Pringsewu memecat Kepala Pekon Karangsari. Tuntutan itu disampaikan karena Kepala Pekon yang saat ini menjabat dinilai tidak layak lagi jadi pemimpin di desanya. Ia enggan menyebut namanya karena menganggap demo itu bukan karena inisiatif pribadi. Ia menyatakan bila dirinya atas nama masyarakat Pekon Karangsari menyampaikan aspirasi tersebut. Belakangan diketahui wanita tersebut bernama Setiawati. Sementara itu, Kepala Pekon Karangsari dituntut mundur dari jabatannya karena dianggap tidak memberikan contoh yang baik bagi warganya. Mereka menilai Kakon Karangsari ini telah berbuat asusila. Sebelumnya diberitakan heboh oknum Kepala Pekon atau Kepala Desa di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung digerebek oleh warganya sendiri karena diduga selingkuh.
Berita selanjutnya, rumah warga di Pringsewu dilahap si jago merah. Warga Kabupaten Pringsewu, Lampung geger dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah seorang ibu rumah tangga pada Selasa 1 Maret 2022 sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu menghanguskan rumah IRT Kokom yang berusia 47 tahun, merupakan warga Pekon Kresno Mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun akibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pringsewu, yakni Edi Sumber Pamungkas, membenarkan terkait peristiwa kebakaran tersebut. Ia mengungkapkan bila tim reaksi cepat dan 2 unit pemadam kebakaran BPBD Pringsewu langsung menuju lokasi kejadian begitu menerima informasi kebakaran tersebut. Selain melakukan pemadaman, tim damkar juga melakukan pendinginan bara api yang terbakar. Alhasil, api bisa dipadamkan sekitar 1 jam pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Menurut Edi, kebakaran itu menghanguskan 1 unit rumah tinggal, peralatan rumah tangga, sofa, dan sebagainya. Edi mengatakan sumber api yang menyebabkan kebakaran itu diperkirakan dari konsleting listrik. Berita selanjutnya, Pemkot Metro temukan pelanggaran terkait penjualan minyak goreng. Pemerintah Kota Metro memberikan peringatan kepada Indometro karena menjual minyak goreng kemasan dengan menggunakan sistem bundling. Konsumen diharuskan membeli barang dengan harga senilai Rp40.000. Wali Kota Wahdi mengatakan, pihaknya telah menemukan satu toko retail yang diduga melanggar terkait penjualan minyak goreng satu harga. Karena untuk mendapatkan minyak goreng, warga harus membeli barang lain terlebih dahulu. Dijelaskannya tempat usaha tersebut diduga melanggar aturan dan telah mendapatkan teguran. Karenanya ia mengingatkan pelaku usaha untuk tidak melanggar aturan. Pemkot Metro mendekatkan dan mengingatkan agar masyarakat dapat terlindungi. Ditambah lagi dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadan. Terpisah Asisten 2 Setkot Metro yakni Yeri Ehwan menambahkan, dari hasil tinjauan di Pasar Kopindo dan Chandra Superstore tidak ditemukan adanya pelanggaran. Tinjauan untuk mengawasi sekaligus pembinaan terkait peredaran minyak goreng yang saat ini sedang langka. Berita selanjutnya, 2 remaja di Lampung Utara diamankan atas kasus curas. 2 remaja pria masing-masing yakni FA berusia 20 tahun merupakan warga desa Padang Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, dan AL berusia 16 tahun merupakan warga Simpang Setia, Sungkai Utara. Pada Minggu 27 Februari 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat diringkus unit Reskrim Polsek Bukit Kemuning, Polres Lampung Utara. Keduanya diduga terlibat sejumlah kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Bukit Kemuning dan Kota Bumi. Hal ini diungkapkan Kapolsek Bukit Kemuning Kompol Muhyiddin mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail. Diduga FA dan AL pada Minggu 27 Februari 2022 sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat dengan mengendarai motor Yamaha Mio di Jalan Umum Desa Tanjung Baru menyalip dari sebelah kiri sambil memepet sebuah kendaraan sepeda motor yang ada di depannya yang dikendarai oleh Nindi Darita, warga Bukit Kemuning. Melihat itu, korban berusaha untuk menarik kembali HP miliknya yang dirampas oleh pelaku sambil berteriak jambret. Pelaku melarikan diri ke arah Desa Dwi Kora. Lanjut Kapolsek, pihaknya yang mendapatkan informasi dan laporan kemudian mengejar pelaku. Dibantu oleh warga setempat dan meringkus keduanya yang bersembunyi di area kebun milik warga masyarakat. Hasil pendalaman pemeriksaan kedua pelaku diketahui bahwa mereka terlibat sejumlah kasus serupa, antara lain 6 kali di wilayah Bukit Kemuning dan 2 kali di Bundaran Payan Mas wilayah Kota Bumi. Terhadap kedua terduga pelaku dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP
tentang pencurian dengan kekerasan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam.